Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Rizky Sutrisno. Di sini dengan NLP 207 mau mendemokan untuk jawaban-jawaban saya dari evaluasi akhir semester pemrograman web kelas E kemarin pada hari Rabu tanggal 11 Desember. Di EASP web kelas E kemarin itu ada 6 soal yang diberikan dan satu soal diantaranya itu adalah soal teori, sisanya adalah soal yang berkaitan dengan hasil final project yang dikerjakan pada minggu sebelumnya. Langsung saja saya langkah nomor 1, di mana soal 1 ini adalah soal teorinya. Ditanya itu apa yang dimaksud dengan backend, jelaskan ruang lingkup pekerjaan backend engineer dan skill yang dibutuhkan. Jawaban saya yang pertama ini adalah ada poin pengertian backend. Backend adalah bagian dari pengembangan aplikasi yang berfungsi di sisi server untuk menangani logika bisnis, pengolahan data, serta komunikasi antar server. Meskipun tidak terlihat oleh pengguna, backend sangat penting agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Backend bertanggung jawab atas pengelolaan data seperti informasi pengguna, produk, dan transaksi, serta memastikan keamanan data dengan autentikasi. Selain itu, backend juga memproses permintaan pengguna untuk mendukung berbagai fitur aplikasi. Selanjutnya ada ruang lingkup pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang backend engineer, di mana seorang backend engineer itu memiliki tugas itu mengelola database, menangani logika bisnis, membangun dan mengelola API, keamanan dan autentikasi, dan mengoptimalkan performa server. Dan terakhir ada skill yang dibutuhkan oleh seorang backend engineer. Yang pertama itu adalah penguasaan bahasa pemrograman. Nah, diantaranya itu ada PHP, Python, JavaScript atau Node.js, Java, C# atau .NET Core. Untuk penugasan frameworknya yaitu antara lain ada Django yang menggunakan Python, Laravel yang menggunakan PHP, Express.js yang menggunakan Node.js, Spring Boot yang menggunakan Java. Lalu ada skill untuk manajemen database di mana itu menggunakan SQL maupun NoSQL. Lalu ada skill API development, ada skill keamanan, dan skill pemahaman arsitektur web. Dengan semua keterampilan tersebut, seorang backend engineer bisa memastikan suatu aplikasi berjalan dengan lancar di sisi server, menyediakan data yang dibutuhkan, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Jawaban ini saya ambil dari referensi materi pada perkuliahan pemrograman web di materi backend dan PHP Hypertext Preprocessor pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang lalu. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatlah rancangan aplikasi yang diambil dalam final project. Pertama-tama final project yang saya kerjakan bersama teman kelompok saya itu mengambil tema sebuah portal web berita. Jadi ada sebuah web aplikasi yang menampilkan sebuah berita. Intinya seperti detik.com lah, portal-portal web berita seperti itu untuk final project yang saya kerjakan dengan kelompok saya. Jadi untuk membuat rancangan aplikasi dalam final project yang teks kelompok saya ambil itu dengan tema portal berita itu antara lain ada rancangan untuk struktur penggunanya, yang dimana ada 2 pengguna. Yang pertama pengguna administrator atau admin, dimana dia melihat akses pengelolaan penuh konten berita dan kategori, ada tugasnya sebagai admin dan akun adminnya juga yang ditentukan langsung di program. Jadi untuk admin dia tidak bisa register di halaman web berita itu sebagai admin, tapi sudah ditentukan di program aplikasinya. Lalu untuk pengguna user, di mana aksesnya membaca berita, mencari berita, dan menyimpan artikel favorit jika udah login. Fiturnya adalah registrasi akun, login logout, mencari berita berdasarkan kata kunci, membaca berita berdasarkan kategori, menyimpan berita ke daftar favorit khusus user login. Nah, selanjutnya ada fitur utama yaitu pencarian berita melalui judul, di mana inputnya itu kata kunci, outputnya daftar berita yang relevan. Teknologinya menggunakan query SQL dengan filter kata kunci. Selanjutnya ada fitur autentikasi, user login dan registrasi menggunakan autentikasi biasa, di mana ada form registernya itu mencakup nama, email, password, form login mencakup email dan password. Validasi inskripsi menggunakan hash atau PHP password hash, admin login, di mana akun admin tetap hardcode di backend, login langsung memvalidasi dengan data akun yang didefinisikan di program. Lanjut ada fitur pengelolaan konten oleh admin, di mana ada admin itu bisa tambah berita, edit berita, hapus berita, dan kelola kategori.
Selanjutnya ada fitur kategori berita, di mana kategorinya itu setiap berita itu dikelompokkan per kategori seperti misalnya kategori politik, gadget, kesehatan, dan lainnya. Tampilan berita per kategori mencakup judul, thumbnail, gambar, dan cukup cuplikan isi. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan, di mana front end-nya kami menggunakan HTML, Tailwind CSS, JavaScript. Lalu untuk back-end-nya kami menggunakan PHP, database-nya menggunakan MySQL, servernya menggunakan localhost XMPP. Untuk desain database-nya, di sini ada tabel user-nya, tabel news, sama tabel kategoris. Lanjut ada flowchart fitur utama, di mana adalah fitur pencarian berita, login user, pengelolaan konten oleh admin. Ini untuk flowchart-nya. Lalu untuk selanjut ke soal ketiga, yaitu deskripsi kegunaan dan ruang lingkup aplikasi. Yang pertama ada kegunaan aplikasi. Portal berita ini berfungsi sebagai platform digital untuk memberikan informasi terkini yang terorganisir kepada masyarakat dalam menyediakan berbagai kategori berita seperti politik, olahraga, teknologi, dan hiburan. Aplikasi ini memastikan pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi sesuai minat mereka, fitur pencarian yang intuitif, halaman beranda yang interaktif, dan desain responsif, memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna di berbagai perangkat, baik desktop maupun seluler. Selain itu, pengguna yang telah terdaftar dapat menikmati fitur tambahan seperti penyimpan artikel favorit untuk diakses kembali di lain waktu. Selanjutnya adalah ruang lingkup aplikasi, di mana ruang lingkup aplikasi ini mencakup pengelolaan berita oleh administrator dan pengalaman interaktif bagi pengguna biasa. Admin memiliki akses eksklusif untuk menambah, mengedit, atau menghapus berita, serta mengelompokkan berita ke dalam kategori tertentu. Di sisi lain, penggunaan dapat membaca berita berdasarkan kategori, melakukan pencarian dengan kata kunci, dan menyimpan berita favorit setelah login. Dengan backend berbasis PHP dan database MySQL, aplikasi ini dirancang untuk mendukung pengelolaan konten yang efisien sekaligus membuka peluang pengembangan lebih lanjut, seperti fitur komentar atau sistem rekomendasi berita. Lanjut ke soal 4, di mana ada implementasikan aplikasi yang telah didesain dengan menggunakan teknologi web tanpa framework. Jadi, kebetulan FP yang kami kerjakan itu yang bertema portal web berita itu kami mengerjakannya juga sudah dari awal tanpa framework. Ini hanya menggunakan dari teknologi yang digunakan itu ada front end dan back end-nya di soal sebelumnya. Jadi ini untuk implementasinya itu langsung kami ambil saja dari hasil final project-nya. Hasil tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Ini ada tampilan beritanya, ini kategorinya, ini login dan register. Ini adalah tampilan penuh beritanya, ini tampilan login news portalnya, ini tampilan register news portalnya. Ini ada tampilan admin dashboard. Ini kalau dilihat sebentar, ini saya ganti aja. Ini kalau dilihat dia ada add news, new view news list, sama logout. Di sini adminnya juga bisa ngedit beritanya. Ini ada user dashboardnya sama add newsnya oleh admin. Lanjut, sini ada link source code dari program final project kami. Di sini sudah saya masukkan linknya, jadi bisa dilihat. Untuk nomor 5 ini PPT presentasi yang menunjang di aplikasi. Ini ada link PPT-nya. Saya buka aja. Ini link PPT-nya sudah kami buat karena kemarin diminta sama bapaknya itu nomor 5 ini bisa berkelompok, jadi kami buat ini secara berkelompok. Lalu nomor 4 juga tadi saya lupa, ini nomor 4 kemarin diminta bapaknya itu bisa menggunakan program FP-nya, jadi saya menggunakan program FP kami. Nomor 6 itu adalah demo aplikasi dengan membuat video yang diupload di YouTube. Ini sudah saya buat juga, videonya ada di sini. Nanti ini videonya terpisah dari demo yang kali ini karena ini adalah video soal soal nomor 6 yang bersangkutan dengan nomor 5. Tapi untuk video demo IaaS PWP punya saya kurang lebih hanya seperti ini saja. Jadi kalau mau lihat demo dari PPT-nya bisa di link yang ada di blogspot saya ini. Ini link untuk demo aplikasi melalui PPT yang sudah dibuat. Mungkin sekian demo dari evaluasi akhir semester pemrograman web dari saya. Terima kasih.